Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, berikut panduan ibadah sekolah minggu online. 1. Siapkan diri adik-adik dan berpakaian rapi. Tentunya sudah mandi ya. 2. Siapkan Alkitab dan uang persembahan. 3. Ajak papa dan mama untuk ibadah bersama. Dan 4, setelah selesai mengikuti ibadah, jangan lupa absen, tulis nama, dan nama pos di kolom komentar. Contoh, Kak Bunga, pos Enim. Terima kasih. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi nih bersama Marta dan Kamila. Sapa Bunga, kita akan mulai ibadah sekolah minggu online. Kak Ata dan Kamila, gimana kalau kita tanyain kabar adik-adik sekolah minggu di rumah? Yuk kita, yuk. Adik-adik sekolah minggu di rumah, apa kabarnya? Luar biasa, semangat, sukacita, mengasihi. Gimana kalau kita mulai ibadah aja? Yuk, adik-adik sekolah minggu Gemis Mahanaim, are you ready? Yes, I'm ready. Semangat ya bener Kak. Sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Kata, yuk kita memuji nama Tuhan. Oke, kita bangkit berdiri ya Kak Belka. Sekarang kita akan menyanyikan apa? Matahari bersinar terang. Ya. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Masih tetap berdiri ya adik-adik, tapi sebelum kita memuji nama Tuhan, Kakak Bunga masih mau ngasih tahu nih, karena kita masih mengalami virus berbahaya yaitu virus corona, makanya sampai saat ini kita masih ibadah online kan Kak? Iya, tapi itu nggak ngurangin rasa semangat kita untuk memuji Tuhan. Jadi kita harus tetap semangat. Oke, karena kita masih bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Oke, karena kita udah memuji Tuhan, sekarang saatnya kita mau berdoa. Adik-adik boleh duduk dulu. Oke, sudah duduk. Kita mau berdoa ya, Kakak Milka, Kak Ata. Oke, adik-adik di rumah semuanya siapkan diri, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah
memberkati kami di pagi hari ini. Sekarang kami mau beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami semangat dan sukacita serta mau mendengarkan firman Tuhan dengan semangat dan siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya. Amin. Oke, karena kita sudah selesai doa, waktunya kita bangkit berdiri lagi. Kita akan menyanyikan lagu Allah Itu Baik. Oh ya adik-adik, hari ini Kakak Bunga mau kasih tahu temanya, yaitu aku mau jadi anak yang taat sebab Tuhan Yesus sayang padaku. Coba kakak, Aku mau jadi anak yang taat sebab Tuhan Yesus sayang padaku. apa kakak Milka? Aku mau jadi anak yang taat sebab Tuhan Yesus sayang padaku. Gimana kalau kita rame-rame biar adik-adik di rumah hafal? Yuk, 1, 2, 3. Aku mau jadi anak yang taat sebab Tuhan Yesus sayang padaku. Oke, kita mau nyanyi lagu tema kita yaitu T A A T A A. Pakai gaya ya adik-adik. Di rumah sekarang udah boleh duduk ya. Oke, karena kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan nih Kak. Sebelum kita berdoa firman, kita akan menyanyikan lagu Tuhan Doaku Sederhana.
adik-adik, kita akan bawa firman. Doa ini akan dipimpin oleh Kayla dari Pos Makan Lain. Yesus, terima kasih. Hari ini kami ingin mengucap syukur bersama Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Iya, betul. Jika kita mau menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah lebat seperti benih yang ditaburkan di tanah yang subur, berarti kita harus mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, salah satu firman Tuhan itu adalah taat kepada orang tua atau mama papa loh. Yuk kita baca di Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 9. Udah siap kan Alkitabnya? Yuk kalau sudah siap, kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan kamu, ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Siapa nih yang mau hidupnya bahagia dan panjang umurnya? Iya, kita semua pasti mau dong hidup bahagia dan panjang umur. Nah, di ayat yang kita baca sebelumnya, Tuhan Allah melalui Rasul Paulus bilang bahwa adik-adik akan hidup berbahagia dan panjang umur jika adik-adik taat dan hormat kepada orang tua. Taat dan hormat itu maksudnya apa sih adik-adik? Pertama, taat. Taat itu adalah tunduk melakukan apa yang diperintahkan. Taat orang tua adalah kewajiban anak-anak, karena orang tua dipercayakan Tuhan untuk mengajarkan kita, anak-anaknya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Salah satu caranya adalah ketika papa mama minta adik-adik melakukan sesuatu, jangan ditunda atau ditolak. Misalkan adik-adik disuruh mandi, harus langsung mandi ya adik-adik. Jangan ditunda dengan berbagai alasan seperti masih main HP, masih malas, dan sebagainya. Apalagi nih, di tengah pandemi virus corona atau COVID-19, kita harus taat untuk menjalankan setiap peraturan pemerintah atau protokol kesehatan di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Harus pakai masker saat keluar rumah, jaga jarak dengan orang lain di tempat umum, minimal 1,5 meter ya adik-adik, sering cuci tangan, makan makanan yang sehat, dan tidur yang cukup, supaya adik-adik tidak tertular virus corona atau COVID-19, dan adik-adik tetap sehat dan kuat. Cara lainnya untuk taat adalah tidak melawan saat diberi nasihat oleh orang tua. Misalkan ketika papa mama bilang jangan kebanyakan main HP, nanti mata adik-adik rusak loh. Kedua, hormat. Hormat adalah menunjukkan sikap yang sopan dan santun kepada orang lain, dalam hal ini orang tua. Contoh yang paling mudah adalah dengan tidak bersikap kasar kepada papa mama atau berteriak kepada papa mama. Contoh lainnya adalah ketika kita suka suruh orang tua. Meskipun seringkali kita tidak sadari adik-adik,
Menyuruh papa mama meski untuk perkara yang sepele seperti meminta papa mama menyetor makanan, baju, keperluan sekolah, dan sebagainya, tetap gak boleh ya adik-adik. Apalagi kita menyuruhnya dengan nada yang tidak sopan. Taat dan menghormati orang tua adalah perintah Allah, dan Tuhan Yesus menginginkan kita melakukan perintah tersebut. Jika dikaitkan firman minggu lalu, maka jika kita mau menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah lebat di tanah yang subur, kita harus mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Terlebih lagi, perintah menghormati orang tua adalah perintah yang disertai dengan janji. Janji itu sungguh luar biasa loh adik-adik, yaitu panjang umur dan kebahagiaan. Judul perikop tadi di Efesus 6 ayat 1-9, apa ya adik-adik? Coba sebutin. Betul, taat dan kasih. Taat dan kasih adalah hal yang nyambung, yaitu jika kita punya kasih alias mau mengasihi, bukti kasih kita kepada orang tua yang mau taat. Jika adik-adik mengasihi orang tua, berarti kita harus belajar taat dan menghormati orang tua, apapun kondisinya, karena ada upah dan berkat yang akan kita terima jika kita taat dan menghormati orang tua. Tuhan Yesus pasti akan membuat adik-adik berbahagia, yaitu melalui cita-cita yang dibuat berhasil. Usaha dan kerja keras kita sukses, bahkan penyertaan dan kasihnya yang selalu dinyatakan sepanjang hidup adik-adik dan hidup kita semua. Jadi, pesan cerita minggu ini, jika adik-adik mengasihi dan menyayangi orang tua, mama papa, berarti kita harus mau taat dan menghormati orang tua. Yakin dan percaya bahwa ketika kita selalu taat dan menghormati orang tua, maka Tuhan pasti selalu memberkati oleh janji Tuhan yang ya dan amin, yaitu adik-adik akan memperoleh umur panjang dan kebahagiaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau ngasih persembahan, disiapkan dulu ya uang dan kotak persembahannya. Habis itu kita juga akan menyanyikan lagu Sudahkah yang terbaik kuberikan? ya. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharap yang terbaik bagiku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat, persembahan, dan Bapak kami. Doa persembahan akan dibawakan oleh Jason dari Pos Bakti, dan doa Bapak kami akan dibawakan oleh Ben dari Pos Cilinci. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang sudah berikan kepada kami. Kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan kami agar berguna untuk pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menuntun kami Tuhan sepanjang ibadah tadi, dan kami juga telah mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam penanganan kami dalam firman Tuhan, dan juga semoga kami bisa menjadi anak yang taat dan hormat kepada orang tua kami masing-masing sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan, untuk Bapak Mama, Bapak adik, dan saudara-saudara yang di keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menjaga mereka. Dan kami berdoa Tuhan, apapun yang sedang mereka umurkan dan alami, agar bisa tetap dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih atas masalah Bapak. Dan juga Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami Tuhan, di Wisma Hanaim Tuhan, dari pendeta, B3K, BPMJ, dan juga pengurus PLK dan Persis Tuhan. Kami doakan Tuhan agar mereka bisa sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan di dalam gereja-Mu.
Semoga bisa menjadi berkat bagi kami jemaat maupun masyarakat sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan besar Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, dari Bapak Presiden hingga terendah Tuhan, RT RW Tuhan. Kami doakan Tuhan pejabat-pejabat kami Tuhan, agar mereka bisa bekerja dengan taat dan hormat padamu Tuhan, dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan bisa berhasil dan bisa lancar Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Bapak, dan juga kami berdoa Tuhan untuk suatu situasi kami saat ini Tuhan, pandemi COVID-19 Tuhan. Berkati Tuhan orang-orang garda terdepan Tuhan, dari dokter, suster hingga pemerintah yang telah berusaha Tuhan untuk meredakan wabah ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar kami juga sebagai masyarakat bisa taat Tuhan dengan peraturan pemerintah, dan wabah ini Tuhan kami percaya dan kami yakini Tuhan akan segera berakhir Tuhan. Terima kasih Mas Bapak. Doa yang kurang sempurna ini kami doakan dengan doa yang Kau ajarkan Bapak kami Tuhan. Ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini dari kelas balita. Apakah Meta? Aku mau jadi anak yang taat sebab Tuhan Yesus sayang padaku. Ya, kalau untuk kelas tengah dan tanggung dibagi dua ya. Untuk kelas tengah yaitu ada di Efesus 6 ayat 2, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Dan kalau untuk kelas tanggung, Efesus 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, adik-adik, bagi yang sudah hafal, jangan lupa direkam videonya. Habis itu suruh mama papanya bantuin dan kirim ke kakak-kakak pos masing-masing. Oke, sekarang kita mau nyanyikan lagi lagu tema, yaitu T-A-A-T, taat. Boleh duduk lagi. Sekarang kita akan mendengarkan pesan minggu ini. Pesan minggu ini adalah karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, maka dari itu kita harus menyayangi orang tua kita dan dengar-dengaran juga ya. Oke, sekarang saatnya kita mau tutup ibadah kita. Kita mau berdoa ya, Kamilka, kakak. Ya, adik-adik, kita siapkan lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami sehingga kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami menjadi anak yang taat, mau patuh dan dengar-dengaran kepada orang tua dan tidak melawan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati kami dan jauhkan kami dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau bangkit berdiri lagi, ayo bangkit. Sekarang kita akan menyanyikan lagu apa kakak? LOVE. Wah, semangat ya, LOVE. Ayo